yang saya kira masih ada Ya, kaitannya itu soal Sandiaga Uno yang ini yang ngomong nggak main-main ketua harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dia bilang dia udah dengar dari teman-teman fraksi P3 bahwa Sandiaga Uno itu akan lompat ke P3 dan ini kan bagian dari proses pencalonan dia. Tapi menurut saya kalau lompat dia kenapa ke pijakannya yang lemah ya? Karena bagaimanapun kan P3 ini partai kecil gitu kan. saya kira Sufmi Dasko ini, Pak Dasko udah resah tuh, dan mending dia dituduh aja kalau Sandi mau pindah, supaya Sandi bereaksi langsung lah. Itu juga bagus juga sebagai taktik. Walaupun kita tahu ya Sandi ya tentu dia butuh partai karena dia berpikir dia mungkin 2 periode lagi, 2 kali pemilu masih bisa nyalek, dia butuh partai dari sekarang kan. Kan ini soalnya karena Sandi nggak bisa nyalon uh, secara independen, dilarang oleh konstitusi kan. Padahal kalau ada calon independen ya Sandi nggak perlu partai. Sebaliknya dia tahu bahwa kalau di Gerindra nggak mungkin dalam 2 periode ke depan itu sampai 2029 Sandi bisa memimpin Gerindra. Kan ini poinnya adalah punya partai supaya legitimasi formalnya ada. Yang paling rentan untuk diambil alih sebetulnya, atau bukan diambil alih lah, dibujuk adalah P3 tuh. Justru karena dia partai kecil. Maka saya kira di dalam pikiran Sandi yang penting menguasai partai kecil yang bisa dibesarkan nanti daripada masuk ke partai besar yang akan dikecilkan dia di situ kan gampang gitu. Oke, jadi ini semacam apa ya dari Dasko mendorong gitu biar biar prosesnya lebih cepat ya kira-kira gitu Iya, menjawab itu ya. saya kira begitu tuh supaya real lah. Ini kan juga Anies sebetulnya yang masih dianggap ya Gerindra lah karena ada perjanjian dengan Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo maju, Anies nggak maju. Kan semuanya udah berubah, syarat-syarat perjanjian itu udah banyak berubah. Jadi Pak Dasko juga bagus buat nodong Sandi aja. Dia udah pergi aja ke P3. P3 tentu dengan senang dan itu Ya. berarti ya sangat mungkin dalam 2 minggu ini ada musyawarah luar biasa untuk ngangkat Sandi jadi ketua P3. Kan lebih gampang bacanya, lebih enak itu. Ya. Politik itu Ya. jadi lebih transparan itu. Iya, iya, iya. Ya, karena bagaimanapun juga P3 ini kan saya kira perlu darah baru. Dia dengan sekarang suara hanya memiliki 19 kursi di parlemen dan jumlah total suaranya 4,60% ini kan memang perlu ada daya ungkit gitu yang lebih besar lagi untuk bisa tetap survive pada pemilu 2024. Ya, betul. Kalau saya dengan intuisi saya mengatakan beda Sandi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo pasti sudah tinggalin mak-mak tuh kan Ya. cengkel Pak Prabowo ada di dalam. Tapi Sandi punya simpanan energi dengan mak-mak. Jadi mak-mak mungkin konstituen awal dari Sandi kalau masuk P3 ya mak-mak, dan mak-mak itu kan bukan sekedar representasi dari politik oposisi, tapi juga keakraban kultural dengan pemilih Muslim mak-mak ini. Jadi Sandi sebetulnya sudah dapat captive market, itu mak-mak yang dia asuh dari dulu, dan mereka yang menganggap bahwa potensi Sandi memang ada, dan terutama modal finansialnya ada, penampilan fisiknya ada, otaknya bagus. Jadi udah, buat saya dorong juga Sandi, udah lu masuk aja P3 tuh, dan tapi minta langsung Munaslup supaya Anda Ya. aman di situ. Kalau enggak Mumpung juga PLT sekarang kan, ya, pejabatnya PLT kan ketua umumnya sekarang. ya itu kan mudah sekali kan, apalagi Sandi anggota kabinet dan pasti Pak Jokowi akan izinkan itu. Untuk Aha. apa ya? Untuk balancing keadaan gitu. Kira-kira Aha. begitu. Bahwa satu waktu nanti Sandi dijadiin wapres Ganjar mungkin ya masuk akal juga. Yes, yes, oke. Selamat berhijrah. Kan begitu ya. Kalau dari Gerindra ke P3 kan berarti hijrah itu namanya, Bung Doki. Oke, itu ya bahwa hijrah yang sedikit menyelundupkan diri itu. Jadi ada penyelundupan juga di situ. Oke, baik Bung Rocky. Kita kawal semuanya dengan 0% ya. Selalu. Ya, ini Ya, hijrah demokrasi mesti ke 0%. Dari yes. 20 ke 0%, itu namanya hijrah demokrasi. Gitu.